Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, jangan malu-malu. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi gratis setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sekali lagi robot Royal Q. Kenapa saya merasa perlu membahas kembali robot Royal Q? Karena pembahasan saya yang sebelumnya mengenai robot Royal Q, Anda bisa lihat di sini, pembahasan saya pertama mengenai robot Royal Q, itu saya rasa belum tuntas, karena memang tidak saya tuntaskan dalam satu pembahasan. Dan kemudian robot Royal Q itu juga saya bandingkan dengan robot Mac AI yang sudah kabur itu kan. Di dua video itu, yang Royal Q pertama dan saya bandingkan Royal Q dengan Mac AI, yang perbandingannya Anda bisa lihat di sini videonya. Yang saya katakan betul semua ya. Yang mana resiko Anda kalau Anda main Mac AI karena uangnya Anda setor ke Mac AI, kalau ada apa-apa dengan Mac AI maka semua uang Anda hilang. Kalau Royal Q, sekali lagi ya, saya kasih disclaimer dulu ya, saya tidak di-endorse, saya tidak dibayar oleh Royal Q. Tetapi kalau sebuah robot yang menurut saya ya lumayan bagus gitu ya, saya akan bilang bagus. Tetapi tetap ada resikonya. Juga saya sudah bahas di kedua video saya itu, yaitu apa? Kalau Royal Q-nya scam, bisa scam nggak? Kita jangan ngomong scam dah ya, scam kayaknya konotasinya bagaimana gitu ya. Kita bilang Royal Q-nya salah manajemen, bangkrut lah gitu. Resiko Anda apa? Ada resiko Anda. Resikonya adalah biaya robot Anda yang $100 itu setahun. Dan fuel fee. Ongkos bensinnya yaitu $20. Nanti saya ulas lagi lah apa itu fuel fee. Ya, total Anda harus taruh $120. Taruhlah begitu Anda baru main bayar $120, yang 100 untuk robot Royal Q selama 1 tahun, yang 20 adalah fuel fee atau ongkos bensinnya yang nanti pada titik tertentu harus Anda top up lagi, nanti saya ceritakan lah ya. Hilang $120. Itu resiko Anda kalau Anda main di Royal Q, kalau sampai Royal Q-nya itu bubar. Pertanyaannya, Royal Q bisa bubar nggak? Segala sesuatu bisa bubar. Ya, kalau dia salah manajemen, masa saya bilang tidak mungkin bubar? Bisa, tapi resiko Anda tadi 100 plus yang 20. 20-nya juga itu mungkin nggak utuh gitu, karena setiap kali Anda menang kan dipotong dari 20 itu. Nantilah saya sebentar ini. Resiko Anda di situ. Oke? Nah, uang Anda yang Anda trading itu bisa Anda trading mulai dari $10. Itu juga saya sudah bahas di video saya yang pertama. Dengan hanya $10, di luar yang 120 Anda sudah bisa trading. Ada 2 crypto market yang bisa Anda pilih, bisa di Binance, bisa di Huobi, ya. $10 Anda bisa trading. Anda mau trading mulai 100 juga boleh. Mau lebih dari 100, monggo. Harga robotnya tetap $100, ya. Apakah Royal Q bisa ambil uang Anda yang Anda taruh di Binance dan Huobi? Jawabannya sudah pasti tidak bisa. Karena itu akun yang Anda set sendiri, Anda cuma connect ke Royal Q. Royal Q tidak punya akses untuk ngambil uang Anda. Yang dia ambil fee 20% dari setiap kali kemenangan Anda diambil dari uang bensin yang $20 tadi. Ya tentu kalau Anda mainnya misalnya sebut saja pasang trading $1.000. Misal ya. Anda profit 1%. Berapa itu? Anda pasang 1.000 trading kripto, kemudian untung 1%. Kan berapa itu? Untung $100. Ya, nah otomatis uang bensin Anda dipotong itu $20, ya. Habis kan, Anda harus top up lagi. Kira-kira gitulah ya cara Anda top up lagi uang bensinnya, ya. Karena uang bensinnya itu akan selalu dipotong setiap kali Anda mendapatkan keuntungan.
Ya, kalau uang bensinnya sudah habis, Royal Q-nya tidak akan bekerja. Anda harus top up dulu uang bensinnya. Oke? Nah, jadi tegas bahwa Royal Q tidak bisa ambil uang Anda. Pak, mungkin nggak Royal Q bikin MC seperti robot-robot yang lain? Saya kasih tahu ya, robot ini mainnya di pasar kripto. Dia bukan future, tapi spot. Jadi, kalau Anda tanya, bisa MC nggak? Tidak. Oke? Tapi kalau ditanya bisa rugi nggak? Bisa. Jadi tidak ada robot yang selalu membuat Anda untung setiap hari. Bullshit. Ya, kalau Anda percaya ada robot yang bisa kasih Anda untung setiap hari tanpa dia pernah mengalami kerugian, berarti Anda belum pernah trading. Oke? Nah, robot ini menghasilkan hasil yang berbeda-beda dari setiap pemakainya, karena setiap pemakai bebas menentukan parameternya. Misalnya begini, Anda bisa set kalau kripto atau pasangan kripto yang Anda tradingkan itu naik sekian persen, misalnya Anda pasang gitu parameternya, sederhana aja ya, saya jelaskan. Anda putuskan suruh si robot itu jual untuk ambil keuntungan. Tapi kalau misalnya dia turunnya banyak sekali gitu ya, Anda bisa putuskan si robot ini untuk misalnya cut loss ya, atau Anda ada uang lebih ya, misalkan Anda tidak tradingkan semuanya, Anda instruksikan si robot ini sebagian dari uang yang ini bisa Anda pakai untuk beli lagi misalnya. Kira-kira begitulah sederhananya ya. Jadi dengan parameter yang Anda set itu, setiap orang beda-beda parameter yang di-set. Hasil Anda dengan hasil si Badu misalnya akan beda, karena si Badu set dengan parameter yang berbeda dengan Anda. Ini baru robot yang sesungguhnya memang begitu. Beda kalau robot-robot yang dijual di pasaran semuanya sama. Kalau hari ini 1,1%, semua 1,1%, karena semuanya dianggapnya orang bodoh yang cuma taruh uang, ngikutin aja robot itu kerja. Sedangkan Royal Q ini Anda harus punya knowledge mengenai trading kripto. Oke? Nah, di sini saya akan membahas, tadi sudah saya katakan risikonya ya. Menegaskan kembali video saya yang pertama, yaitu jika terjadi sesuatu dengan Royal Q, salah manajemen, dia bangkrut, uang Anda untuk sewa robot ya hilang. Ya karena gimana lagi? Tapi uang Anda yang untuk Anda trading kan tetap ada di Binance atau Huobi. Dia tidak bisa akses. Di sini amannya dari Royal Q. Sekali lagi saya nggak dibayar ya. Tapi apakah Anda bisa kalah? Bisa. Bisa menang? Bisa. Tergantung parameter yang Anda set. Saya nggak mau bicara detail mengenai parameter segala macam ya. Tapi yang saya mau bicarakan, yang belum saya bicarakan di video saya pertama adalah bagaimana Anda mendapatkan uang. Nah, ini rahasia nih. Padahal sih sebenarnya bukan rahasia sih ya, kalau Anda sudah main Royal Q, Anda ngerti maksud saya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan uang meskipun Anda tidak trading di Royal Q. Sekali lagi, bagaimana Anda bisa mendapatkan uang meski Anda tidak trading di Royal Q. Ya, tapi setidaknya Anda harus bayar sewa dulu robotnya, $100 untuk setahun. Anda taruh uang bensin, fuel fee gitu ya. Walaupun Anda tidak trading, taruh lagi lah $10 di Binance, jadi total $130. Seakan-akan Anda siap mau trading, tapi Anda tidak pernah melakukan trading. Boleh nggak? Boleh banget. Anda bisa set robot ini mulai hari ini trading, atau Anda bisa stop. Itu hak Anda, ya. Dan Anda tidak trading, bisa. Nah, dari mana kalau Anda tidak trading, Anda dapat uang? Dari Royal Q, ya kan? Anda jualin Royal Q. Jadi Anda ngambil penghasilan Anda dari menjualkan Royal Q yang dijual secara multi level. Wah, Bapak ngajarin kita jualan multi level? Tidak ngajarin sih. Ini kalau dibilang multi level beneran juga bukan ya. Kalau multi level sebenarnya Anda dapat komisi ketika seseorang belanja lagi. Di sini tidak ada konsep itu. Yang ada adalah begitu orang join, Anda langsung dapat komisi.
Sebenarnya konsep ini sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 7, ini skema piramida sih. Jujur aja. Atau kalau mau kasarnya, skema yang dia jual secara berjenjang ini lebih tepatnya bisa aja dibilang skema Ponzi. Kenapa? Yang pertama kali jual, yang join di awal, ya, tentu punya kesempatan untuk merekrut lebih banyak ketimbang orang yang join di belakang. Mungkin untuk merekrut lagi sudah susah. Jadi yang di atas kemungkinan dapat uangnya lebih banyak ketimbang yang join di belakang. Ini skema Ponzi. Karena tidak ada lagi barang yang dijual. Begitu rekrutmen selesai, susah, ya sudah. Yang di bawah yang masuk itu, ya duitnya stuck aja di situ. Dia beli robot $100 tapi nggak bisa rekrut orang. Ya uangnya $100 dalam 1 tahun hilang. Tapi bisa juga dibilang tidak Ponzi kalau dia sudah join, ya dia trading. Yang untuk $100-nya masa bodoh aja gitu. Oke? Nah, kita lihat konsep penjualan berjenjangnya Royal Q. Oke? Di sini dia ada beberapa level. Kalau Anda baru masuk, ya, Anda disebut level V1. V1. Anda lihat di tabel ini, ya. Level Anda level V1. Pada level ini, setiap kali ada orang yang Anda ajak masuk untuk ikutan Royal Q, Anda mereferensikan dia masuk, Anda dapat $30. Dia bayar 100, $30-nya buat Anda, $70-nya kira-kira buat Royal Q gitu. Oke? Dan Anda dapat ini 20% dari profitnya mereka, Anda dapat 20%. Ya, dia ada profit berapa, Anda dapat 20% dari profit tim Anda. Oke? Sederhana. Yang level V1. Kemudian, kalau Anda aktif gitu ya, nawarin, pada satu ketika, Anda punya 3 orang yang Anda sponsori langsung. Ada 3 orang yang Anda sponsori langsung. Kemudian, tim Anda, total ada minimum 20. Bisa begini, Anda sponsori 3, yang 3 itu sponsorinya bagaimana, dapat lagi 17, kan total 20. Atau bisa juga Anda sponsorinya bukan hanya 3, Anda sponsorinya 4, dari 4 itu mensponsori lagi 16. Pokoknya totalnya 20. Apapun itu, yang penting yang direct 3, tim total 20, Anda masuk ke level V2. Di level V2, setiap kali Anda memperkenalkan orang untuk ikut masuk Royal Q, Anda dikasih 40%. Hebat ya? Gede lu. 40%. Jadi orang bayar 100, Anda dapat $40. Royal Q cuma ngambil 60. Ini besar. Besar sih kalau saya bilang ya. Nah, kemudian di sini tabelnya sih nggak komplit, tapi Anda dengarkan saya saja ya. Kemudian itu yang Anda dapatkan langsung ya. Kemudian Anda dapat 30% dari keuntungan tim. 30% dari keuntungan tim. Oke? Yang tidak ada di tabel sini adalah Anda dapat lagi $10 jika ada member ya yang direkrut oleh downline Anda. Anda dapat lagi $10, cuman tidak ditulis di tabel ini. Oke? Itulah V2. Kemudian kalau Anda rajin, Anda bisa naik ke level V3. V3 syaratnya adalah yang langsung Anda rekrut, anak Anda langsung harus minimum 5. Minimum 5. Kemudian Anda harus punya 3 orang yang levelnya V2. 3 orang yang levelnya V2. Total tim Anda harus ada 100. Itu Anda masuk level V3. Kalau Anda masuk level V3, Anda dapat 50%. Ya, jadi begitu ada orang yang Anda rekrut langsung ya, Anda dapat 50%. Yang langsung. Ya, yang direct Anda dapat $50, ya kan? Kemudian Anda juga dapat berapa ini? Sebentar, ini kecil nih. Anda dapat 40% dari tim reward. Jadi keuntungan dari tim Anda itu Anda dapat 40% dari keuntungannya. Hebat ya? Hebat ya? Nah, kemudian
Di sini yang tidak ada di tabel ini adalah Anda mendapatkan juga $20 komisi ya dari direct downline Anda ketika dia merekrut downline baru. Jadi kalau Anda dapat cucu baru gitu, kalau cicit tidak. Jadi kalau downline Anda yang Anda rekrut langsung merekrut orang lagi, Anda dapat $20. Hebat. Ini marketing plan-nya menurut saya pinter nih bikinnya nih. Besar payout-nya seakan-akan ya. Kemudian kita sampai level V4 aja lah ya, yang level V5 dan segala macam ya Anda bisa baca sendiri. Level V4 ini makin susah nih. Level V4 Anda mesti punya 8 yang Anda rekrut sendiri ya. Kemudian Anda harus punya 3 orang yang V3. 3 orang yang V3. V3 syaratnya apa? Lihat tabelnya, ya kan? Jadi harus ada 8 yang Anda rekrut langsung, ada 8 yang V3. V3 gimana? Lihat yang di atas ketentuannya. Dan punya tim member di dalam grup Anda 300. Kalau itu terjadi, setiap kali orang Anda rekrut langsung dapat 60%, $60. Dia bayar 100 ke Royal Q bayar Anda 60%. Hebat ini, ya kan? Kemudian Anda dapat lagi 50% reward dari tim Anda. Yang tidak ditulis di sini adalah Anda akan dapat lagi $30 ya jika direct downline Anda merekrut downline lagi, atau Anda dapat cucu. Setiap kali Anda dapat cucu, Anda dapat lagi $30. Di sini tidak ditulis. Di sini di tabel ini ada peer award, ada global dividend. Saya masih belum ketemu penjelasannya apa peer award dan global dividend. Anggap aja ini adalah bonus tambahan atau award tambahan yang membuat ini menjadi lebih bombastis gitu, ya. Penghasilan Anda dari multi levelnya dia gitu, ya. Jujur kalau saya belum ketemu penjelasannya ya saya bilang saya belum tahu. Peer award itu 5%, 5% terus ke bawah, apa saya belum tahu. Global dividend mungkin saham perusahaan dikasih gitu ya. Itu 5% yang paling bawah itu kalau Anda sudah mencapai V6. V6 syaratnya apa? Anda lihat di situ. Ada 20 orang yang Anda rekrut langsung dan punya V5 minimum 3. Total tim Anda harus 1.500. Wah, itu hebat tuh kalau orang bisa begitu. Yang tertinggi kalau dia rekrut langsung 70%. Dan seterusnya Anda bisa lihat. Oke? Nah, disinilah Anda bisa mendapatkan uang selama catatannya Royal Q benar-benar membayar seperti plan ini. Maka Anda bisa dapat uang, ya, bahkan bisa dapat lebih besar loh, karena Anda nggak trading gitu ya. Anda cuma rekrut, dapat duit. Bisa aja, selama plannya dia jalankan ya. Saya nggak tahu apakah dia benar-benar membayar seperti ini. Asumsi dia bayar dah, dia nggak bohong. Maka Anda dapat duit seperti plan ini. Pak, tapi ini kan, konsepnya kalau begini kan money game. Ya betul. Betul. Kan saya tidak menyorotkan money game-nya atau apa, kan saya ceritanya bagaimana Anda bisa dapat duit di Royal Q tanpa trading. Walaupun faktanya adalah ini konsepnya adalah piramida, kalau kita pakai peraturan Menteri Dalam Negeri 70, skema ini piramida. Besar kemungkinan Royal Q ini akan dinyatakan ilegal ya oleh SWI ataupun Bapepti. Kenapa? Satu, saya nggak yakin Royal Q ini sudah berlisensi Bapepti, mungkin saja. Paling buruk apa? Ya dia diblokir. Ya tapi orang Indonesia udah pinter gitu ya, kalau diblokir dia pakai VPN. Walaupun ada resiko mengakses Royal Q kalau someday diblokir pakai VPN. Ya kan? Sekarang ini kan buktinya kan banyak yang broker-broker luar negeri yang sudah diblokir, atau bahkan robot-robot forex yang dibilang ilegal yang sudah diblokir, websitenya tetap aja orang bisa akses pakai VPN, ya. Jadi itu saja yang saya mau tuntaskan penjelasan saya atas Royal Q yang pernah saya bahas sebelumnya. Jadi sebagai ringkasan adalah, satu, resiko Anda di Royal Q adalah kalau Royal Q ini bubar,
uang robot yang Anda sudah bayar setahun yaitu $100 plus uang bensin yang $20 itu hilang. Tapi uang yang Anda taruh di Binance untuk Anda trading, mau itu $10, $100, $500, atau 1.000 atau whatever, itu tidak hilang. Karena Royal Q tidak punya akses ke Binance. Oke? Kedua, Anda punya potensi untuk menghasilkan uang menjual Royal Q. Sekali lagi ya, saya tidak mempromosikan money game. Ya, meskipun ini baunya, aromanya adalah piramida. Ya, tapi Anda bisa dapat uang di sini. Terserah Anda. Ya, kalau Anda mau lakukan itu, kan sering saya udah bilang ini money game, jangan disentuh. Tetap aja orang sentuh gitu ya. Tapi saya tidak mempromosikan money game-nya ya. Saya cuma menceritakan potensi Anda bisa dapat uang walaupun caranya money game gitu ya. Tapi ada konsekuensi berikutnya, itu Royal Q itu bisa disemprit sama SWI dan Bapepti. Tapi orang Indonesia sudah kebal lah, meskipun dia disemprit, diblokir atau apa, dia pakai VPN ya. Apa Pak VPN? Kalau orang VTube bilang VTube Private Network, bukan Virtual Private Network. Singkatnya, memungkinkan sebuah situs yang sudah diblokir dengan VPN ini tetap bisa diakses, dilangkahi gitu. Udah gitu aja, sederhana. Oke? Demikian review saya, melengkapi review saya yang sebelumnya mengenai Royal Q. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat agar mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.